Halo teman-teman, pada video kali ini kami akan menjelaskan materi tentang uji C kuadrat K sampel. Untuk lebih lengkapnya, kita langsung saja masuk kepada materi yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. A. Pengertian uji C kuadrat K sampel. Uji C kuadrat K sampel merupakan uji hipotesis yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan dan pengaruh antara lebih dari dua buah kelompok sampel yang dikelompokkan menurut kategori atau klasifikasi tertentu. Contoh penggunaan uji C kuadrat K sampel adalah seseorang ingin menguji efek samping penggunaan obat terhadap usia. B. Syarat uji C kuadrat K sampel. Dalam penggunaan uji C kuadrat K sampel, syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut. 1. Data yang digunakan bersifat diskrit atau nominal. 2. Sampel yang digunakan harus independen, artinya kondisi pada satu kategori tidak mempengaruhi kondisi pada kategori lain. 3. Gunakan jumlah sampel yang cukup besar untuk menghasilkan statistik uji yang valid. C. Statistik uji C kuadrat K sampel. Dalam pengujian uji C kuadrat K sampel, statistik uji yang digunakan adalah X kuadrat sama dengan sigma penjumlahan dari sigma F0 kurang FH dikuadratkan per FH. Derajat bebas yang digunakan pada uji C kuadrat ini adalah dk sama dengan S kurang 1 dikali dengan K kurang 1, di mana F0 sama dengan frekuensi observasi dan FH sama dengan frekuensi harapan. Yang berikut D. Prosedur pengujian. Prosedur uji C kuadrat K sampel mirip dengan uji hipotesis. Berikut adalah tahapannya. 1. Tentukan hipotesis H0 dan H1. H0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara dua variabel, sedangkan H1 terdapat pengaruh yang signifikan antara dua variabel. Tentukan nilai taraf signifikasi. Untuk nilai taraf signifikasi, alfa sama dengan 5% atau 0,05. 3. Tentukan kriteria pengujian. Jika C kuadrat hitung lebih kecil daripada C kuadrat tabel, maka 0 diterima. Sedangkan jika C kuadrat hitung lebih besar dari C kuadrat tabel, maka H0 ditolak. Langkah yang berikut adalah temukan statistik uji. Untuk pengujian kali ini, statistik uji yang digunakan adalah C kuadrat sama dengan sigma dari penjumlahan F0 dikurang FH dikuadratkan dibagi dengan FH, di mana DF sama dengan jumlah baris dikurang 1 dikali dengan jumlah kolom dikurang 1. Setelah menentukan statistik uji, kita masuk pada langkah yang kelima, yaitu perhitungan. Pada perhitungan, kita membandingkan C kuadrat hitung dengan C kuadrat tabel dengan alfa keputusan H0 ditolak atau diterima. Setelah itu, kita masuk pada langkah yang keenam, yaitu tentukan keputusan atau kesimpulan. Keputusan atau kesimpulan yang diambil yaitu ada tidaknya pengaruh antar variabel. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Sekarang kita masuk pada contoh soal uji C kuadrat K sampel. Seorang peneliti mengetahui apakah perbedaan umur memiliki pengaruh terhadap pilihan pasangan calon atau paslon dalam pilkada di sebuah kota. Berdasarkan metode penelitian sampel, berikut hasil yang didapatkan. Pada tabel berikut terdapat umur dan juga pilihan paslon, di mana umur tersebut memiliki interval dari 20 sampai pada 34. Dan pada pilihan paslon terdapat 4 paslon yang dibagi menjadi paslon A, paslon B, paslon C, dan paslon D. Buktikan apakah perbedaan umur memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pilihan paslon di pilkada kota A. Jawab 1. Tentukan hipotesis H0 dan hipotesis alternatif, di mana H0 sama dengan
tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok umur terhadap pilihan paslon, dan H1 sama dengan terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok umur terhadap pilihan paslon. 2. Menentukan taraf signifikan di mana alfa sama dengan 5% atau 0,05. Ketiga, menentukan kriteria pengujian H0 ditolak bila C kuadrat hitung lebih besar C kuadrat tabel. Yang keempat, tentukan statistik uji di mana rumusnya adalah C kuadrat sama dengan sigma dari penjumlahan F0 kurang FH dikuadratkan per FH. Dan yang kelima adalah perhitungan. Dalam perhitungan frekuensi harapan, terdapat E11 sama dengan 200 kali 125 dibagi dengan 500 sama dengan 50, di mana dengan mengalihkan jumlah dari data baris pertama dengan jumlah dari data kolom pertama dibagi dengan jumlah keseluruhan data sehingga mendapatkan hasilnya 50. Dan untuk langkah-langkah berikutnya dapat dilihat dari layar monitor tersebut. Sehingga didapatkan nilai C kuadrat hitung sama dengan 29,00. Dengan menggunakan statistik uji C kuadrat K-sampel, kita mendapatkan nilai C kuadrat hitung adalah 29,00. Untuk menentukan C kuadrat tabel, digunakan tabel C kuadrat dengan alfa 0,05 dan derajat bebas 9, sehingga mendapatkan hasil 16,919. Yang keenam, keputusan atau kesimpulan. Nilai C kuadrat hitung sama dengan 29,00, nilai C kuadrat tabel sama dengan 16,919, maka nilai C kuadrat hitung lebih besar nilai C kuadrat tabel sehingga H0 ditolak. Jadi, terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok umur terhadap pilihan paslon. Sekian penjelasan dari kami kelompok 1 tentang uji C kuadrat K-sampel. Semoga bermanfaat dan terima kasih.